Ketemu lagi di video saya kali ini. Saya akan membahas 10 teman yang akan mempengaruhi bagaimana perilaku kita, bagaimana rezeki yang bisa kita tarik ketika kita berteman dengan 10 orang. Kenapa 10 orang terdekat yang kita ajak bergaul, ya tempat kita bercerita, berkeluh kesah dan macam-macam ya. Itu akan mempengaruhi juga, saya batasi juga di sini, mempengaruhi berapa besar penghasilan yang akan kita miliki. Nah, materi ini sebenarnya saya dapatkan dari salah satu mentor ya, yang sering saya ikuti channel YouTube-nya, Mas Ipo Santosa. Beliau pernah menyampaikan di dalam videonya, salah satu videonya, mungkin rekaman orang lain juga ya, saya nggak tahu. Cuman materi ini pernah disampaikan oleh Mas Ipo. Jadi 10 orang yang akan mempengaruhi bagaimana bisa menentukan kapasitas penghasilan yang bisa kita dapatkan. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan ini akan saya ajukan kepada Anda. Ya. Anda tentukan dulu, tapi dijawab dengan jujur ya. Anda tentukan dulu 10 orang yang terdekat dengan Anda, tempat Anda curhat, tempat Anda ngobrol, tempat Anda berdiskusi, macam-macam ya. Dan mereka boleh katakan sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan ya. Bisa juga mungkin dia pengangguran. Nah, dari 10 orang ini pilih satu-satu ya. Tapi dijawab dengan jujur ya. Nggak harus tepat, tapi perkirakan saja. Misalnya Anda berteman dengan, misal katakan aja si Amir. Oh, Amir kerjanya sebagai karyawan swasta dengan gaji UMR misalnya 4 juta gitu. Misalnya 4 juta. Terus si Badu pengangguran, artinya tidak ada punya penghasilan. Kemudian lagi katakan si Cecep misalnya ya, punya penghasilannya 3 juta, demikian seterusnya sampai ketemu 10 orang. Apakah harus 10 orang? Ya tidak harus ya. Jadi seberapa banyak teman dekat tempat Anda berdiskusi, berkumpul, membahas macam-macam ya. Anda yang tahu masing-masing ya. Nah, setelah ketemu, katakan tadi saya bilang 10 orang, ada total jumlah penghasilannya. Kemudian Anda bagi total angka dari 10 orang ini penghasilannya bagi 10 lagi. Maka itu adalah maksimal penghasilan yang akan Anda dapat. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Nah, ini. Jadi yang namanya hukum law attraction itu pasti terjadi. Apa yang Anda tarik itu yang akan Anda dapatkan. Ya, mereka-mereka yang katakan tadi Anda ketemu dengan angka penghasilan kapasitas maksimal Anda dapatkan itu adalah 4 juta dari hasil penjumlahan dan dibagi rata-rata, ya karena pola pikir dan mental teman-teman Anda tersebut hanya memiliki kapasitas penghasilan sebesar itu, nggak bisa lebih. Ya. Sebenarnya bisa pengetahuannya, cuman kebanyakan mungkin teman-teman kita atau orang yang kita ajak bergaul itu mereka berada di zona yang menurut mereka sudah nyaman gitu. Nah, kalau Anda bergaul dengan 10 orang seperti ini, ya hidup Anda akan begitu-begitu saja. Maka diperlukanlah bagaimana kita meningkatkan penghasilan, ya, meningkatkan kapasitas penghasilan kita. Tidak harus meninggalkan 10 teman kita tersebut, tapi kita menambah variabelnya, istilahnya menambah kawan yang memiliki penghasilan di atas 100 juta, di atas 1 miliar, ya, yang udah menyebutkan kata-katanya sudah ratusan juta, miliaran. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, di mana saya harus mencari teman-teman yang punya penghasilan begitu ya. Apakah harus saya mengenal gitu ya? Sebenarnya enggak. Sebenarnya mudah sekali kita mencari kawan yang memiliki penghasilan sebesar di atas 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Sebenarnya mudah sekali gitu ya. Sekarang udah era digital, era internet ya. Anda bisa mencari kawan itu di media YouTube ya. Anda ikuti channel-channel YouTube mereka yang sudah memiliki penghasilan yang seperti Anda harapkan gitu.
Misalnya ratusan juta siapa? Yang miliaran siapa? Kan banyak ya. Nah, Anda ikuti ya, etos kerja mereka, cara mereka berpikir, bagaimana kerja keras mereka, mental mereka, bagaimana mereka menghadapi segala kendala. Ya itu yang dipelajari loh. Tidak harus sama dengan mereka, tapi ada tiru inilah yang akan bisa merubah cara kita berpikir, berperilaku, pun berujar. Jadi itu 10 teman yang akan mempengaruhi kapasitas penghasilan Anda jika Anda mau mulai merubah cara Anda bergaul. Saya sering juga berkumpul juga dengan teman-teman ya. Mereka yang kalangan dari bawah, menengah, atas, saya berteman. Berteman pun saya mempelajari ya, karakter mereka kayak gimana, ya pola mereka kayak gimana, emosi mereka bagaimana. Saya kan juga pelajari juga gitu. Jadi sekiranya mana yang pantas menjadi teman saya berdiskusi, mana yang tidak, saya bisa memilah gitu. Jadi itu pentingnya kita bertemu dan berkawan dengan orang-orang yang bagaimana bisa membentuk diri kita. Seperti kebanyakan yang sudah bilang kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, ya badan kita akan wangi. Ya, bergaul dengan kaum haters, kalau yang sifatnya negatif, kita akan menjadi negatif keluarnya. Kita bergaul dengan orang sukses, tentu kita akan sukses. Jadi bagaimana kita memilah, kita mau seperti apa hidup kita gitu. Ya di saat usia saya udah mencapai di atas setengah abad ya, banyak dari perjalanan hidup yang saya pelajari ini ya, dari cara bergaul semasa bekerja dulu, saya bersosialisasi dengan orang-orang, saya berbisnis juga bukan hanya di VTube ya, soalnya dibilang VTube ini aplikasi bisnis ya. Bukan hanya di VTube saja, saya punya bisnis yang konven, saya punya bisnis networking yang lain. Saya juga aktif di 3i Network, yaitu bisnis yang basisnya asuransi. Nah, di sini juga kita harus tahu kalau kita yang namanya izin OJK ya, saya singgung sedikit, izin OJK itu ketika saya ikut di program 3i Network, ya, berbasis asuransi dengan sistem jaringan. Saya harus tahu dulu perusahaannya bagaimana mengelola keuangannya, perizinannya bagaimana, usia dari perusahaannya udah berapa lama, itu yang saya pelajari. Bagaimana dengan VTube? VTube ini memang aplikasi baru, yang baru beroperasional tahun lalu. Namun yang jadi kejutannya itu begitu dalam tempo sebentar sudah sampai di atas 15 juta. Nggak bisa semua aplikasi memiliki kinerja seperti aplikasi VTube ini. Ini yang menjadi keingintahuan saya, kenapa kok bisa begini gitu. Nah, saya pelajari juga, saya pun mencari informasi bukan dari orang yang katanya, yang kata si anu, kata si itu, enggak. Ya. Saya pelajari kebetulan waktu itu saya pas pengen tahu VTube, saya dipertemukan oleh Bro Samuel yang mengajak saya tempo hari video call dengan Bro Wilbert Karimun. Saya nggak tahu Wilbert Karimun itu siapa gitu. Waktu itu Bro Wilbert Karimun menjelaskan, saya bilang yang penting VTube saya tahu itu aplikasi basisnya hiburan, ya, menonton kita dibayar ya, dan untuk VIP. Selanjutnya bagaimana? Saya tinggal menonton video YouTube aja, tapi saya tonton video YouTube orang yang menjalankan bisnisnya, orang yang paham, bukan orang yang cuman mendengar isu, ya, mempunyai interpretasi sendiri, ya, tanpa tahu terlibat langsung di dalam aplikasi VTube. Nah, video-video seperti ini tidak akan pernah saya ikutin, walaupun Anda rekomendasiin, Pak tonton ini, video ini, saya nggak akan tonton. Gitu. Saya lebih senang nonton, ya punya Pak Luis, punya Pak Effendi Laransedu, punya siapa itu VTube tutorial, ya, punya siapa lagi channel art apa saya nggak tahu, lupa lagi. Nah, Dema saya tonton, Pak Bro Ferry Kunya kalau nggak salah. Terus Tony Aleng apa yang nggak salah ya. Terus lagi dia banyak video-video mereka yang memang benar-benar mengerjakan aplikasi YouTube.
Itulah yang saya tonton. Jadi saya nggak mau orang mau ngomong apa aja, saya tutup kuping aja, kacamata kuda aja gitu. Ya, buat saya masih logika gitu loh. VTube sekarang yang ada di aplikasinya sesuai dengan perizinannya. Perizinan pertama dari Kominfo apa? PSE, perusahaan dengan sistem elektronik, ya. Itu perizinannya itu. Ya, apa perizinan sistem elektroniknya? Yaitu menonton iklan 10 iklan satu hari ya mendapatkan reward 0,3 viewpoint, ya sudah itu aja. Itu perizinannya, nggak usah melenceng kemana-mana dulu gitu. Nah makanya VTube sedang lagi proses perizinan selanjutnya, tahap berikutnya. Nggak mau juga lah VTube juga memproses perizinannya sedemikian langsung sampai jadi, nggak begitu juga. Saya mengerti, pasti pemiliknya PT Future Fitech, dia punya suatu konsep ya, konsep bisnis aplikasi. Nah sekarang pengen tahu mereka ini, manajemennya, sampai seberapa besar animo masyarakat terhadap aplikasi ini. Kalau ternyata gagal cuma di download cuma 100-200 orang, ya nggak juga kali diterusin gitu loh. Ya, nggak juga dia semangat untuk meneruskan. Nah ini sudah di download sebanyak 15 juta ke atas. Kalau saya pribadi pemilik dari aplikasi VTube dengan jumlah pemakainya 15 juta, wow ini aset saya gitu. Saya harus serius, saya harus bertanggung jawab ini dengan orang yang sudah begitu besar animonya memakai aplikasi saya. Ya saya urus perizinannya, saya mau kemana nih, aplikasi ini setelah dari tadi nonton iklan, mau kemana lagi nih, e-commerce, ya udah urus perizinannya, hubungi, mengurusnya ke regulatornya, ya perdagangan, bea cukai, ya. Terus ke ya, Kominfo udah pasti ya, OJK nanti, terus transaksi keuangannya juga harus diawasi Bank Indonesia, transaksi perdagangan, transaksi jual belinya antara member ke member itu pasti dimonitor juga. Nah itulah perizinannya akan diurus oleh PT Future Fitech secara bertahap gitu loh. Nggak ujuk-ujuk langsung dijadikan semua izin, nggak begitu. Karena besar juga biayanya. Saya juga kalau punya usaha jenis aplikasi begini, saya mikir-mikir berapa kos yang saya keluarkan. Ya. Kalau kos saya keluarkan besar, ternyata animonya nggak ada kan rugi sayanya. Jadi gitu cara berbisnisnya. Nah, VTube bagaimana ke depannya kalau banyak ini? Nanti akan saya bahas lagi di video-video saya berikutnya. Saya kemarin sempat ngobrol juga dengan Pak Irhan ya. Beliau juga sangat intens sekali, antusias sekali untuk membuat konten video lagi bersama untuk membahas hal-hal yang seperti begini. Di saat era digital internet gini, kita cerdas berpikir, cerdas berkomentar, cerdas menanggapi, ya. Sekiranya kita memang nggak paham, kurang paham, ya diem aja gitu loh. Ya, kita ikuti aja kayak gimana. Ya. Masalah untung ruginya nanti di aplikasi VTube ini, itu urusan nanti ya. Semua usaha apapun juga ada untung dan rugi. Tergantung bagaimana kita mau menyikapi. Saya rasa itu di video saya kali ini. Semoga video ini bisa tambah lagi sedikit wawasan, cara kita berpikir, juga cara kita berperilaku di era internet dan digital. Hati-hati dengan ucapan kita. Itu aja. Salam sukses buat Anda yang sudah menjalankan bisnis di aplikasi VTube.